Berikutnya kita beralih ke paper yang ditulis untuk jurnal Sains dan Seni ITS oleh Cindy Ornita. Ini kebetulan bersama saya sebagai penulis kedua. Seperti biasa, kita aktifkan dulu track change-nya dan all markup. Baik, nah di sini belum dituliskan afiliasi penulis, jadi seharusnya dituliskan Departemen Desain Produk, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi 10 November. Gitu ya. Penulis, nah ini mestinya Cindy menuliskan alamat emailnya. Nah, di sini saya menuliskan alamat email resmi saya. Nah, jadi kalau dilihat simple markup-nya seperti ini boleh 2 orang ya. Jadi ini alamatnya cindy@blablabla.com atau nah kemudian alamat saya. Baik, Indonesia masuk dalam 10 besar negara pengekspor perhiasan di dunia dengan pangsa pasar mencapai 4% pada tahun 2018. Nah, ini data yang bagus untuk disampaikan karena ini adalah klaim yang kuat. Ekspor data kuantitatif ya. Ekspor perhiasan Indonesia mencapai 2,05 US dollar dan menempati peringkat ke-9 dunia. Peringkat ke-9 dunia. Sebagian besar konsumen aksesoris fashion adalah wanita yang hidup di perkotaan dengan mobilitas tinggi dan mengikuti tren karena sangat menjaga penampilannya untuk menjaga penampilan gitu ya. Untuk menjaga penampilan terutama hubungan sosial. Material yang akan dieksplorasi adalah limbah kayu dari perhutani. Perhutani ini nama ya, maka P-nya boleh huruf besar. Limbah kayu perhutani selama ini hanya dibuang atau ditumpuk. Ini tidak perlu pakai hanya, karena itu akan memberikan nilai rasa judgment, subjektivitas. Jadi biarkan saja objektif. Dibuang dan ditumpuk. Karena dengan demikian orang sudah punya persepsi dengan sendirinya tanpa perlu kita giring dengan penambahan kata-kata hanya gitu. Hal ini menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan dan nilai jual limbah kayu dengan berinovasi di bidang aksesoris fashion. Metode jadi sepanjang ini adalah untuk berbicara mengenai latar belakang. Saya highlight dulu ya. Nah, kemudian berikutnya berbicara mengenai metode. Jadi ini adalah masalah. Kemudian metode personalisasi. Hal ini bisa mengurangi konsumsi berlebihan dengan alternatif style yang disediakan oleh desainer. Aku ngerti maksudnya. Jadi penulis ini, Cindy, berusaha menyampaikan bahwa metode personalisasi itu akan menghambat perubahan fashion secara cepat, atau metode atau konsep desain personalisasi itu untuk menunjang slow fashion, mungkin seperti itu ya. Maka coba dicari bahasa yang lebih
coba dijadikan dalam satu kalimat yang sederhana dan mudah dipahami gitu. Karena sebenarnya yang ingin disampaikan adalah metode konsep desain berwawasan lingkungan yang menyebabkan salah satunya adalah konsep personalisasi itu tadi. Jadi kalau saran saya sebaiknya ini diletakkan di akhir gitu ya. Kemudian studi dan analisa proses desain menggunakan metode pengumpulan data literatur. Nah, ini sekali lagi nggak apa-apa sebenarnya menuliskan ini, tetapi data literatur itu bukan sesuatu yang baru gitu loh, Dek. Sehingga kalau ini dituliskan itu tidak membuat orang jadi wow gitu loh. Membuat orang jadi ya semua penelitian pasti menggunakan data literatur. Sehingga Anda tulis atau tidak Anda tulis itu jadi tidak ada bedanya. Sebaiknya dan termasuk juga observasi, wawancara itu adalah metode-metode yang sangat umum dipakai dalam riset yang itu sudah bukan sesuatu yang unik gitu. Sehingga perlu dituliskan lebih detail. Kalau memang Anda ingin menuliskan literatur, ya udah ditambahkan di sini literatur mengenai apa? Observasi kepada bla bla bla. Wawancara kepada dadada gitu. Yang dilanjutkan dengan analisis persona, studi artefak, mood board, dan eksperimen. Selanjutnya dilakukan eksplorasi limbah kayu. Nah, ini tidak perlu ditulis. Secara mandiri dengan bantuan alat dan mesin itu tidak perlu curhat ya. Produk yang akan didesain adalah 3 set perhiasan. 1 set terdiri dari, nah ini bisa dibahasa Indonesia kan nggak? Kalau emang nggak bisa dibahasa Indonesia kan, pakai italic. Tapi kalau bisa dibahasa Indonesia kan, tulis aja dalam bahasa Indonesia. Misalkan perhiasan di kepala, kalung, dan anting. Atau kalau dituliskan di perhiasan kepala itu bisa mengurangi nilai rasa atau bisa malah persepsinya malah keliru, boleh tetap ditulis habis tetapi diberikan dalam kurung perhiasan di kepala. Setiap produk bermaterial kayu dengan kombinasi, ini apa maksudnya? Enggak, orang ini loh baru subjek, tidak ada predikatnya. Nah, hati-hati dengan kalimat yang tidak ada predikatnya. Buat semua kalimat dengan SPOK. Ada subjek, predikat, objek, keterangan. Atau subjek, predikat, keterangan. Atau subjek, objek, predikat boleh. Nah kalau ini tidak ada predikatnya. Setiap produk bermaterial kayu dengan kombinasi manik-manik lokal Indonesia dan tali kulit sintetis. So, apa maksudnya tiba-tiba ada kata-kata, tiba-tiba ada anak kalimat yang dia tidak memiliki predikat. Kemudian konsep produk adalah modern, semi-etnik, naturalis, dan personalisasi untuk wanita urban gitu ya, kan bisa seperti itu ya. Dengan karakter peduli lingkungan, kreatif, mudah bergaul. Ini mungkin tidak perlu ditulis di abstrak. Abstrakmu itu terlalu panjang. Oh, tapi ini memang untuk jurnal sains dan seni TS ya. Tapi jika ini bisa diperpendek, itu akan lebih mudah menarik perhatian. Baik, kita lanjutkan.
Nah, di sini saya melihat ada data-data angka, tetapi tidak ada referensinya. Ini berbahaya. Jadi semua data angka itu harus ada referensinya, ya. Setahu saya, kalau di jurnal Science dan Science itu menggunakan IEEE style, sehingga perlu Anda tuliskan di sini 1 dan seterusnya. Ekspor perhiasan Indonesia mencapai sekian miliar. Apakah itu dari referensi yang sama atau tidak? Hati-hati dengan klaim-klaim yang kuat seperti ini harus ada referensinya, gitu ya. Adapun mengenai konten itu sudah betul, dimulai dari fenomena, dimulai dari permasalahan yang umum. Untuk kemudian, dan ini tidak terlalu jauh karena sudah langsung berbicara mengenai perhiasan. Nah, ekspor perhiasan. Jadi saya rasa itu sudah sangat tepat, tetapi yang perlu diperhatikan adalah mengenai penulisannya supaya lebih ringkas, lebih simple, dan referensi jangan lupa dicantumkan. Kita lanjutkan lagi dengan semakin banyak. Memang susah ya untuk tidak memulai awal kalimat itu dengan kata-kata dengan. Nah, tapi sebaiknya kalau bisa dihindari. Banyak jenis aksesoris yang sesuai dengan dibalik aja. Pertambahan konsumen aksesoris didorong oleh banyaknya jenis aksesoris yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan. Itu aja. Gitu ya. Coba kita lihat di simple markup. Ini tadi. Pertambahan konsumen aksesoris didorong oleh banyaknya jenis aksesoris yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan. Padahal aksesoris sebagian besar merupakan wanita yang tinggal di kota-kota besar. Kata siapa? Nah, ini perlu diberikan referensi. Kebutuhan akan gaya hidup dan status sosial memicu perilaku konsumtif, terutama ini juga hati-hati. Kalau Anda membuat klaim yang kuat seperti ini, kata siapa? Namun di Indonesia perkembangan aksesoris kurang diminati. Oh ya, kata siapa? Nah, hati-hati ya dengan seperti ini. Jadi sebaiknya semua kata-kata kalian itu ada dasarnya. Jika tidak ada klaim yang kuat, lebih baik gunakan kata-kata yang netral saja. Misal, kota besar itu memiliki peluang yang lebih besar untuk sebagai tempat penjualan konsumen aksesoris. Mengingat bahwa jumlah penduduk di kota lebih banyak. Beres tuh. Nah, seperti itu. Kenapa harus berbicara mengenai desainer ini? Itu mungkin karena Anda ingin berbicara mengenai peluang perhiasan etnik gitu ya. Nah, jika itu yang menjadi pertimbangan Anda, maka bukan karena Anda terpengaruh oleh salah satu desainer, tentu saja, tetapi karena Anda tahu bahwa user itu menginginkannya. Gitu. Oke, baik. Uraian penelitian. Nah, ini hati-hati ya dengan tahap uraian penelitian itu ya, tahap pengambilan data itu mengumpulkan buku, jurnal tesis maupun artikel. Nah, ini tidak perlu ditulis. Cukup ditulis kontennya aja. Dilakukan dengan mencari informasi mengenai
jenis aksesoris itu di referensi apa saja. Kan sudah kalian dapatkan, tulis saja di situ. Kemudian tren, itu dapat referensi dari mana. Dan inovasi di bidang aksesoris, nah itu dapat dari mana. Trend forecasting dapat dari mana. Nah, maksud saya, referensi itu tuliskan di sini, referensi 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian observasi. Nah, cara mengamati secara langsung dan sebagainya ini jelaskan di mana, kapan, durasinya ya, selama apa. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ini akan saya letakkan di komentar saja. Kemudian jenis aksesoris fashion diamati dengan mendatangi mall di Surabaya, yaitu ini nanti sampaikan alasannya. Ya, gitu. Jadi untuk artikel ini itu masih sangat bermasalah dengan referensi. Belum dituliskan di sini ya, referensinya. Padahal itu yang akan mempengaruhi kualitas sebuah publikasi. Kemudian ini bisa dibahasa Indonesia kan? Jadi sebisa mungkin menggunakan bahasa Indonesia. Studi komparasi produk aksesoris fashion inovatif, atau fashion untuk wanita urban. Nah, itu juga boleh. Gitu. Kemudian studi dan analisa itu tidak ada ya. Yang betul adalah analisis. Nah, jadi tidak ada analisa. Itu tidak ada dalam ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kemudian kalau ada primer, sekunder, tersier, itu kalau dalam bahasa Indonesia tersier. Tapi nanti coba dilihat lagi. Nah, ini masih belum selesai. Jadi ini baru kata-kata dari format ya. Jadi bisa dikatakan bahwa artikel ini masih belum selesai. Silakan dilanjutkan terlebih dahulu. Dan ini banyak yang Anda tulis, Anda perlu persingkat. Terutama masukkan sketsa kalian, jika itu akan membantu kalian untuk memperjelas konsep desain.